Nah, agan-agan, ini ada lubang ya di depan saya. Nah, nantinya biotank yang tadi dibahas di belakang itu di penempatannya di sebelah sini gitu agan-agan. Jadi ada dua macam teknik ya, teknik pemasangan biotank. Kalau misalkan penempatan biotanknya di atasnya itu tidak ada beban, itu tidak perlu ada struktur beton. Tidak perlu ada struktur beton semacam kolom kayak gini, terus ada selup lagi, ada balok lagi, itu tidak perlu. Tinggal galiannya aja, tanahnya digali, biotanknya dimasukkan sesuai dengan dimensi ukurannya, baru ditimbun lagi. Cuman yang harus diperhatikan, untuk lantai kerja yang ada di bawah, untuk tatakan atau dudukan penempatan biotanknya itu harus wajib pakai lantai kerja seperti itu. Nah, itu kalau misalkan di atasnya itu tidak ada beban, tinggal digali saja seperti itu. Nah, kalau misalkan di atasnya nanti ada beban, itu wajib ada struktur kayak kolom, terus ada pasangan bata lagi di sampingnya, atau pasangan hebel, atau bisa juga pasangan beton dicor seperti itu. Nah, itu wajib. Karena apa? Di atasnya itu nanti ada beban. Nah, contohnya di proyek ini, untuk penempatan biotanknya nanti di atasnya itu carport, otomatis nanti bakal ada beban itu kendaraan. Nah, takutnya kan ada kendaraan yang besar, semacam kayak truk yang tonasenya atau beban beratnya itu berton-ton gitu. Nah, jadi itu wajib ada struktur supaya bisa lebih kuat seperti itu agan-agan. Nah, nanti dari top biotanknya atau penutup lingkaran penutup yang tadi itu harus ada gate, harus ada jarak sekitar 30 atau 50 cm ke penutup yang atas. Jadi coran atasnya itu ya tidak ditempel ke lubang yang paling atas biotanknya, itu tidak di sana, tapi di atasnya seperti itu agan-agan. Nah, inilah contohnya galian, dan ini pipa inletnya yang dari area rumah ini, pipa kotoran yang dari area rumah ini nanti masuk ke bagian lubang yang ada tulisan in di produk biotanknya seperti itu agan-agan. Nah, untuk apalagi ya, dimensi atau kedalaman, lebar galian, terus panjang galian itu disesuaikan dengan biotank yang akan digunakan oleh agan-agan. Untuk yang ini kita pakai yang 1200 liter itu. Untuk produknya tingginya itu 1,35 meter, terus lebarnya 1,20 meter, panjangnya sama 1,20 meter. Jadi disesuaikan dengan produknya seperti itu agan-agan. Semakin besar produk yang dipakai, biotank yang dipakai, maka galiannya akan lebih besar. Terus kalau misalkan ada yang lebih kecil, galiannya juga diperkecil lagi seperti itu. Kalau ini 1200 itu cukup untuk kotoran atau limbah rumah tangga atau limbah kotoran. Ini di lokasi proyek ini rencananya ada 5 kamar mandi seperti itu. Itu udah cukup seperti itu, karena di rumah ini itu ada 5 kamar mandi, cuman untuk nanti penghuni yang tinggal di sini atau owner yang tinggal di sini itu cuman 4 orang, 5 orang dengan ART mungkin seperti itu. Paling sewaktu-waktu ada tamu, sewaktu-waktu ada yang berkunjung ke sini, kerabat atau saudara atau teman seperti itu agan-agan. Nah, untuk galian sumber resapan, kebetulan di proyek ini masih agak banyak ini ya, tumpukan tanah, karena ini masih dalam tahap pembersihan. Nah, posisi sumber resapannya itu nanti di sebelah sini, di sini. Nah, di sebelah sini agan-agan, jadi berhadapan dengan galian untuk penempatan biotanknya. Nah, jadi di sebelah sini lah kurang lebih.
Nah, jadi tahapannya sekarang sedang pengerjaan lantai kerja dulu. Nanti setelah lantai kerja ini selesai, terus setelah kering, baru biotanknya dimasukkan ke sini, nanti disetting sesuai dengan fungsi-fungsi lubang yang sudah tadi saya jelaskan. Setelah itu ini ada tahap pengecoran, lalu diuruk kembali, terus dicor. Nah, baru kita bikin galian sumur resapannya di sebelah sini, seperti itu, agak-agak di sampingnya ini nih. Untuk sumur resapan itu tidak harus besar, paling kita bikin 1 meter kali 1 meter dengan kedalaman 120 atau maksimal 1,5 meter lah, seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan tadi untuk penjelasan biotank, tadi saya sudah paparkan ya, mulai dari produknya, terus galiannya seperti ini, untuk penempatannya seperti apa. Nah, jadi untuk penggunaan biotank itu, keuntungannya atau kesimpulannya itu pertama, dalam segi pekerjaan bisa lebih cepat, karena ini hanya galian saja, terus pemasangan struktur bila ada. Kalau misalkan tidak ada pekerjaan struktur, kita tinggal gali, terus si produk biotanknya tinggal dimasukkan, setting pipa pemipaannya, langsung dikubur lagi. Itu waktunya cukup efisien seperti itu. Jadi waktunya sebentar, tidak memakan waktu lama. Terus untuk yang berikutnya, keuntungannya itu, kesimpulannya itu, penggunaan septic tank menggunakan produk biotank itu tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Apalagi kalau misalkan rumahnya itu berdempetan dengan tetangga-tetangga atau berada di hunian yang lumayan cukup padat, otomatis di sana itu bakal ada sumber resapan air bersih yang digunakan oleh tetangga atau yang digunakan oleh rumah yang dipasang biotanknya juga. Nah, itu akan meminimalisir pencemaran untuk resapan air bersih seperti itu agan-agan. Oke agan-agan, untuk penjelasannya cukup sekian ya. Nah, jangan lupa untuk agan-agan yang ingin membangun rumah atau konsultasi perihal pembangunan, konsultasi perihal perencanaan rumah, bisa langsung datang ke kantor kami di di Perum Melati Mas Regensi Blok A 08, atau bisa juga lihat portofolio pekerjaan kami di Instagramnya @larsteam, ada juga @larsteam.arsitektur, seperti itu agan-agan. TikToknya juga ada @larsteam, Facebooknya pun sama @larsteam, seperti itu agan-agan. Oke agan-agan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita Larsteam Studio. Untuk agan-agan yang ingin berdiskusi, tinggal komen aja, kita diskusi di sekitaran pembahasan yang sudah tadi saya bahas. Nah, terus untuk agan-agan yang belum menonton video Larsteam Studio sebelumnya, bisa tonton di pojok sini. Nah, terima kasih agan-agan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.